Baiklah, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat 14. Mari kita buka. Satu Tesalonika, jika sudah ditemukan kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini berbicara tentang orang mati perginya kemana. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Orang mati itu perginya kemana. Nah, hari ini kita ingin melihat firman Tuhan berbicara tentang orang mati itu perginya kemana. Karena ini misteri semua agama. Semua agama ini pun sebenarnya bagi mereka misteri. Bagi kebanyakan orang Kristen juga, walaupun mereka sudah gereja, mereka masih berkata, enggak tahu itu kemana nantinya gitu. Maka hari ini kita ingin melihat bahwa sekalipun kita sudah percaya Tuhan, maupun yang belum percaya Tuhan, semua orang yang hidup pasti mati. Semua, tidak terkecuali, pasti mati. Walau dengan cara dan upaya apapun dilakukan manusia untuk mencegah kematian, tetapi kematian sesuatu yang mutlak. Silakan saudara urus badan baik-baik, silakan saudara minum herbal, silakan saja saudara olahraga kebugaran, silakan saudara tidur secukupnya, tetapi satu titik kelak tetap akan menuju kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang mutlak. Siap atau tidak siap, kematian akan datang. Percaya atau tidak percaya, kematian akan tetap datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu yang membedakan, kalau toh semua orang mati, maka ada perbedaannya. Ada yang mati usia muda, ada yang mati usia tua, ada yang mati usia sudah sangat-sangat uzur, sangat tua sekali. Sampai dia sudah tidak kenal orang, sudah tidak tahu yang mana anaknya, yang mana cucunya. Karena dia sudah tidak mengenal orang. Ada juga cara matinya berbeda-beda. Cara matinya berbeda-beda. Tadi kami baru diskusi dengan hamba Tuhan, ada yang mati seperti lagi cari kekuatan. Seperti Batman atau seperti, cara matinya berbeda-beda. Ada yang tunggu mau mati harus dibuka dulu atap rumah. Itu saja yang membedakan, tapi semuanya orang pasti akan mati. Tetapi ada juga orang mati secara umum didahului sakit. Jadi sakit dulu, ada yang memang sakitnya sebulan tapi mati. Kalau dia biasanya kanker stadium akhir atau dia kanker yang ganas. Kanker itu kanker. Dan ada juga yang matinya hanya beberapa jam karena serja, serangan jantung. Ada juga yang matinya bisa berpuluh tahun, sudah sakit berpuluh tahun,
Bahkan sudah banyak yang berdoa bagi dia, orang sehat berdoa, Tuhan tolong perpanjang umurnya. Dia diperpanjang puluhan tahun, tapi yang berdoa itu semua udah pada mati. Ini kejadian loh, ada hamba Tuhan kita di Jakarta, saya ingat sudah 10 tahun yang lalu, dia mau mati. Dan sudah banyak yang berdoa, semuanya sudah pada meninggal. Jadi akhirnya untung saya belum pergi berdoa. Ya karena pikir masih pingin panjang umur juga. Jadi kematian itu biasanya berbeda-beda. Ada didahului dengan sakit, ada juga yang tidak. Ada juga yang mati kecelakaan. Nah ini mungkin tidak sakit, kecelakaan. Apalagi kalau dia menggunakan kendaraan yang cc-nya tinggi, seperti RS King atau Tiger 2000 jalan di jembatan merah. Dia ada yang coba-coba baru cc-nya cuma 100 cc, mau melawan dia bilang ayo, ngeng gitu kan. Nah, bayangkan aja 100 cc mau melawan 150 cc kan, udah nggak mungkin keburu. Tapi kalau namanya sudah ajal, kadangkala hati-hati anak muda, jangan kira motormu lebih hebat. Hanya sedikit aja didorongkan sama yang cc 100, ya kan? Dia cc 100 iri melihat motormu cc 150, tapi dia bikin ini. Nah, selesai, karena dengan kecepatan 100 meter, maka engkau akan terguling-guling dan lehermu patah di aspal itu. Tidak ada pertolongan. Matinya berbeda-beda. Tapi tergantung kita bagaimana meresponi, mengisi hidup ini. Dan ada juga yang mati kecelakaan di laut. Tenggelam kapalnya, bocor kapalnya. Dan ada juga yang mati di udara. Biasanya kalau mati di udara asuransinya besar. Ya kita tahu beberapa pesawat yang mati pesawatnya jatuh, asuransinya MM katanya. Nah, tapi kan kita nggak tahu, biar kita juga dikasih 1 miliar 2 miliar, siapa yang mau mati cepat? Pasti tidak ada yang mau juga. Dan ada juga yang mati, ya itu tadi, mati di darat, di laut, di udara. Makanya sering ditanya orang saya, Pak Pendeta dengan jam terbang begitu nggak takut lagi kah katanya? Saya bilang sama sebenarnya. Perjalanan itu di darat ada polisi tidur, ada lobang. Di laut ada gelombang, di udara juga ada turbulence, ada juga udara, ada goncangan. Jadi sama semua. Bahkan risiko kematian atau risiko kecelakaan paling kecil itu di udara. Jadi jangan takut naik pesawat. Risiko yang paling kecil kematian atau terjadi kecelakaan itu justru di udara. Itu sudah pasti. Kemudian ada juga orang yang kan matinya tadi berbeda. Ada juga orang yang mati bunuh diri. Nah ini jumlahnya kecil. Di Narwastu dari sejak dulu belum ada. Karena kematian yang bunuh diri, saya kira-kira melihatnya begini. Orang yang mati bunuh diri ini kemungkinan besar dia lagi terjun bebas ke neraka. Pernah lihat orang lagi terjun bebas? Nah itu Tuhan belum panggil dia langsung pergi. Ya sudahlah, Tuhan bilang di sini nggak ada tempat yang terjun bebas. Tapi di sebelahnya ada. Jadi jangan coba-coba sekalipun engkau diputus pacar, engkau memilih langsung engkau ikat dengan tali nelon, baru gantung di pohon mangga. Engkau sedang terjun bebas. Lebih bagus engkau datang ke Narwastu, pasti engkau dengar firman yang berkata, gugur 1 tumbuh 1000. Puji Tuhan. Jadi jangan takut diputus pacar. Kalau di Narwastu itu punya iman seperti itu. Banyak di sini yang sudah umur, orang bilang sudah tidak akan nikah lagi karena sudah apa namanya ya, jomblo kah, single parent kah, apakah? Apa bedanya jomblo dengan single parent?
Nah, ada yang bilang begini, jomblo itu nasib, single parent itu pilihan. Sama saja. Sama saja kan? Tapi terserah apapun namanya. Tapi kalau engkau di Narwastu, engkau pasti dapat jodoh. Minimal sesama orang dalam. Kalaupun tidak sesama orang dalam, engkau akan kelak mengerti apa artinya hidup. Hidup yang punya tujuan. Terus Bapak Ibu Saudaraku, ada juga mati yang berbeda-beda itu tadi, bunuh diri, itu terjun bebas. Makanya secara umum orang yang bunuh diri sebenarnya nggak perlu lagi disakrameni. Karena isi sakramen itu kan begini, Tuhan Allah yang mengambil engkau dari tanah, maka kembalilah ke tanah. Tanah kedua, maka Tuhan Allah yang memanggil engkau kepada kerajaannya. Yang terakhir, ya kiranya hari kebangkitan Tuhan membangkitkan engkau. Gimana lagi? Dia sendiri yang mengambil tindakan. Jadi kalau udah perlu yang begitu-begitu, saran saya kalau ada keluarga kita atau tetangga, bilang gak usah buat lagi acara-acara seperti itu, langsung antar aja lah ke pemakaman. Karena dia memilih jalan hidupnya. Semua orang punya persoalan kok. Semua orang pernah mengalami yang dia alami kok. Tapi dia memiliki keyakinan bahwa semua di balik persoalan itu ada jalan keluar. Kemudian ada juga cara yang berbeda kematian orang. Dibunuh, orang yang dibunuh itu gimana? Kan belum waktunya mati. Apakah itu sudah takdir? Nah, makanya ini jadi sebuah penelitian PR. Tetapi saya bilang kira-kira begini. Orang yang dibunuh itu, jadi sebenarnya dosa orang yang dibunuh itu sebaiknya yang memikul tanggungan dosanya itu orang yang membunuh. Karena dia mengambil alih kewenangannya Tuhan. Kewenangannya Tuhan kok mencabut nyawa. Tidak diberikan kewenangan kepada manusia. Oleh karena itu jangan pernah engkau membunuh orang. Ada pengecualian. Di negara kita itu diakui. Yaitu hukuman mati. Karena dianggap kejahatannya sudah melebihi batas. Sudah banyak membunuh orang, sudah banyak membuat negeri ini susah. Mungkin banyak orang korban, maka sudah diperhitungkan, makanya prosesnya itu biasa bisa sampai 5-10 tahun baru dieksekusi karena memerlukan pertimbangan. Lalu pernah ditanya saya gimana? Ya, kita selaku umat Tuhan menghargai putusan pemerintah yang sudah memutuskan itu. Tetapi jujur kalau saya pribadi, saya lebih memilih, lebih baik dia dipekerjakan seumur hidup dengan kerja keras. Supaya disitulah dia menebus dosanya yang merugikan banyak orang. Biar aja dia seumur hidup mati-mati di penjara, tapi dipekerjakan. Supaya hasil dari pekerjaannya, katakanlah kalaupun menganyam bikin sapu lidi, sapu lidinya bisa dijual untuk membantu orang-orang yang dia korbankan. Mungkin dia membunuh seorang bapak, lalu anak-anaknya terlantar. Ya sudah, hasil jeripayah dia mungkin menolong. Biarlah dia mati di sana daripada harus dibunuh. Kan kira-kira begitu. Tapi ini kan pribadi. Kita menghargai putusan negara kita yang sudah memilih kalau sudah batas tertentu dia harus dieksekusi mati. Kemudian ada lagi yang membedakan orang mati, karena semua orang hidup akan mati. Yang membedakannya tadi, yang pertama usianya, yang kedua cara matinya, yang ketiga cara penguburannya, cara penguburan dan tempat kuburnya. Nah, negara kita sudah mengakui cara pemakaman dengan kremasi. Tapi gereja sepertinya masih menutup diri
untuk kremasi. Tahu kremasi ya? Nah, itu yang dibakar, diabukan seperti Hindu. Tetapi saya berkeyakinan suatu saat gereja akan menerima kremasi itu bagian dari percepatan kembali kepada debu. Bagi saya pribadi itu sah. Tapi saya tidak boleh melebihi kewenangan para tokoh-tokoh atau tua-tua gereja atau ketua-ketua sinode. Biarlah mereka memutuskan. Kalau ditanya saya pribadi, itu juga bagian dari percepatan kembali kepada debu. Tidak ada masalah. Mungkin supaya jangan memperbanyak kuburan-kuburan. Jadi dikremasi, ya sudah, bagi saya nggak ada masalah. Jadi kalaupun ada nanti jemaat kita suatu saat umumnya dari Chinese, Tionghoa, walaupun sudah Kristen mereka mau memintakan itu kepada pendetanya. Biasanya pendetanya bilang jangan, tapi kalau saya pendetanya pasti saya bilang silahkan. Dan juga yang membedakannya juga pesta penguburannya. Nah, sampai ada istilah pesta, sebenarnya kalau penguburan bukan pesta. Cuman orang bilang kalau sudah tua ya wajar dipestakan karena dia sudah berhasil, sudah panjang umur, sudah sukses anak dan cucunya. Sehingga ada pesta 2 hari, 5 hari, 7 hari, semua punya arti. Apalagi kalau orang Toraja, pestanya bisa lama. Dan dari pestanya kita tahu kalau dia dibuat di atas rumah, wah itu sudah minimal potong sekian. Dari situ udah tahu. Nah, sebenarnya itu semua sah-sah saja, tidak ada masalah bagi saya. Mau pesta 2 hari, 5 hari, 7 hari, itu hak masing-masing. Tetapi bagi saya kalau saya bisa, jangan terlalu lama-lama. Kalau memang meninggal pagi, ya kuburlah sore. Atau paling lama besoknya. Karena itu tidak punya pengaruh lagi terlalu lama. Ada pengecualian lagi, kalau anaknya bersikeras, saya lagi di New Zealand atau lagi di Australia, saya harus lihat pemakaman bapakku, itu lain hal. Kan kira-kira begitu. Lalu tempat kubur itu juga membedakan. Ada yang dikubur di Tanah Hitam, ada yang dikubur di Waena, ada yang dikubur di Sentani, ada yang dikubur di Nafri, dan di mana-mana. Ada yang tempat kuburnya murah, ada yang tempat kuburnya mahal. Kalau tempat kuburnya murah biasanya agak jauh. Kalau di Tanah Hitam dia agak jauh di bukit supaya ziarahnya susah. Nah, dan itu agak murah. Tapi kalau agak mahal, nah dicari yang di bawah-bawah yang masih dekat. Nah, karena kalau kita bilang, bisa carikan gak kuburan yang dekat di bawah, di Abi. Mereka cari, walaupun sudah penuh semua tapi bisa dapat. Tahu caranya gimana? Ya kalau sudah mulai tidak datang keluarganya mengurus, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak datang mengurus, ya mereka gali lagi. Mereka gali, lalu mereka temukan nanti tulang-tulangnya. Nah itu ada 2 kemungkinan, tulang-tulangnya ditaruh kemana. Bisa ditancapkan di samping, atau bisa kalau ada pas musim mangga, nah itu dibuat jadi melempar mangga. Dan kalau itu ditaruh melempar mangga, biasanya mangganya langsung runtuh itu, karena ada pengerasnya di dalam. Jadi tempat kubur juga biasa membedakan. Kalau kita makin susah dapat uang, ya siaplah kita dikubur di atas-atas di ujung sekali. Bagi kita sebenarnya nggak ada masalah, karena dikubur di tempat yang mahal atau dikubur di tempat yang murah, dikubur dipestakan 1 hari atau 7 hari, itu tidak berpengaruh. Dia masuk surga kalau lama, dia masuk surga kalau dekat, dia masuk surga kalau disakrameni, itu tidak pengaruh. Tidak ada pengaruh apa-apa. Bahkan tidak disakrameni pun tidak menunda kita masuk surga. Ada banyak orang tidak disakrameni, yang jatuh di laut, yang tenggelam di laut, yang hilang dimakan binatang buas di hutan, kepalanya dimakan harimau, tangannya dimakan singa, kakinya dimakan biawak, berbagi-bagi mereka. Ya kan, kalau yang di hutan itu kan mereka berbagi-bagi, itu tidak berpengaruh.
Jangan pikir bagaimana. Tidak. Karena itu hanyalah debu yang kembali kepada debu. Di hari kebangkitan itu bukan tulang jasmani itu yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Itu yang dibangkitkan. Bukan fisik itu nggak ada gunanya lagi, percaya. Saya makin hari makin mendalami. Supaya kita tidak jadi terkecoh dengan hal-hal yang fisikal. Nah, semua itu apa yang kita bilang mau 7 hari, 5 hari di kuburan yang mahal dengan peti yang mahal, itu tidak punya pengaruh apa-apa. Hanya menambah kesusahan bagi orang hidup. Saya garis bawahi. Semua yang saya bilang tadi itu hanya menambah kesusahan bagi orang hidup. Karena itu kita biasa-biasa aja lah. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau seperti yang saya bilang, berjanji, ikrarkan, hibahkan ginjalmu kepada orang, hibahkan jantungmu kepada orang, hibahkan panca inderamu kepada orang. Oke, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai engkau berpesan yang berlebihan. Apalagi suatu saat mungkin siapa nggak tahu kan siapa yang jadi pendeta setelah saya meninggal. Siapa yang jadi pendeta di Narwastu ini, jangan pernah pesan, kuburkanlah saya pas di bawah kantor gereja itu. Kan bisa saja. Jangan. Tidak perlu dikubur di komplek gereja. Walaupun saya yang mendirikan istilahnya GPI di Indonesia Timur ini. Tapi saya tidak. Tidak perlu dikubur situ. Bahkan tidak usah dikubur seperti saya bilang. Dihibahkan saja. Biar tidak perlu ada orang yang ziarah ke makam saya, nggak perlu ziarah. Lama-lama nanti jadi berhala kubur saya. Oh, inilah pendeta pendiri GP Indonesia Timur. Lalu lama-lama, oh berilah kami faedah tuntunanmu. Oh berikanlah kami. Lama-lama begitu. Nggak perlu. Tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Semua itu hanya bikin susah orang hidup. Bikin sengsara orang hidup. Apalagi kalau seperti saya bilang, saya udah lihat ada peti seharga 1,5 miliar. Kalau nggak mati lagi orang, ya mungkin. Atau kalau masuk surga orang dengan masuk ke peti itu, ayo kita kumpul rame-rame untuk beli peti yang harga 1,5 miliar. Tapi nggak ada pengaruh. Nah, sekarang kemana setelah mati? Ini yang perlu kita dalami. Kemana kita setelah mati? Seperti saya katakan tadi, ini misteri bagi semua agama. Kalau soal berdebat, agama apapun pasti kita tanya, kalau menurut agamamu kemana orang setelah mati? Bisa kita berdebat panjang soal itu. Kristen pun kalau ada yang bilang ke surga. Ke surganya lewat jalan mana? Bagaimana teknisnya? Kita hanya mempercayai apa yang tidak kelihatan. Itulah iman Kristen. Tapi ada teladan kita. Kalau yang lain mungkin belum ada teladannya. Teladan kita Yesus. Dia mati. Dan dia bangkit. Dan dia naik. Kalau yang lain bisa dia sudah mati, tidak bangkit dan tidak naik. Nah ini sebenarnya menjadi kepastian bagi kita. Makanya dikatakan sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ini yang membedakan. Karena dia teladan kita, dia yang kita percaya seperti firman Tuhan tadi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Jadi kalaupun saudara sudah masuk gereja tapi tidak percaya itu, ya sia-sia juga.
Sama dengan mungkin agama yang lain, saudara. Karena mereka mempercayai seseorang mati tapi tidak bangkit dan tidak naik ke surga. Dan bagi mereka itu misteri surga itu di mana. Tapi Yesus Kristus, dia adalah pemilik surga. Dia datang ke bumi, berinkarnasi, menjadi manusia. Supaya dia mengerti, supaya kita bisa berkomunikasi, dia mengerti bahasa kita, dia mengerti penderitaan kita untuk menolong kita. Dia menceritakan semuanya. Dan dia mati. Kenapa dia harus mati? Karena menggantikan kematian kita. Supaya kita yang mestinya mati, tapi kita dihidupkan dengan kematian Kristus. Contoh kira-kira begini, dia datang ke bumi. Kita manusia di bumi, dia datang dari surga. Sama-sama dengan manusia. Lalu dia pungutlah manusia-manusia, baru dia bawa kembali. Kalau yang lain kan dia memang bukan dari surga. Dan bagaimana dia bisa mau membawa ke surga, dia saja tidak tahu jalan. Makanya dia bilang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mereka belum tahu. Ya, mereka tahu ada jalan berbelok-belok. Jalan lurus mereka belum temukan. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan yang lurus. Jalan kebenaran menuju surga. Makanya hanya iman percaya itu yang kita miliki. Bahwa Yesus, dia katakan jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Pengakuan iman Kristen kita sudah jelas. Kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan tentu ada proses, dibangkitkan untuk diadili. Semua juga nanti dibangkitkan. Tapi dibangkitkan untuk diadili setelah pengadilan, kira-kira berat condong kemana? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Jalan yang sempit, hidup berglori. Ini kan lagu sekolah minggu. Semua kita akan dibangkitkan. Maka disebut orang yang percaya akan ke surga, akan diselamatkan. Tapi jangan hanya percayanya. Percaya kalau enggak benar tetap masuk neraka. Jadi percaya dan benar atau hidup baik baru. Kemudian orang percaya tapi nakal kemana? Ya ke neraka. Apalagi tidak percaya. Karena tidak ada tempat netral. Nah ini, saya bikin PR lagi nih. Saya selalu mungkin orang yang ingin membagi PR kepada kita. Lalu kalau orang baik ketika dia hidup di dunia, dia orang baik. Tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Kira-kira perginya kemana? Dia orang baik loh, orang saleh, tidak mencuri. Dia juga membantu, menolong orang. Tapi dia tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira kemana dia perginya? Ke neraka. Karena hanya dua tempat, tidak ada yang netral. Kalau ada yang netral, ayo kita sama-sama pilih yang netral. Tapi kan hanya dua. Kira-kira dia kemana? Wih, ke neraka kayak kita punya ini surga ya. Tapi tetap kita harus memberi pengajaran. Pengajarannya, ya percayalah kepada Tuhan. Karena memang gak ada pilihan lain. Gak ada jalan lain kok. Yesus bilang, aku saja jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun.
Kan Yesus yang bilang itu, bukan kita. Tidak seorang pun masuk kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Titik. Jadi apa boleh buat? Kita harus menyampaikan goodbye. Selamat tinggal. Walaupun engkau baik, walaupun engkau saleh, walaupun engkau orang yang rela berkorban. Kan sayang, sudah baik, sudah saleh. Ya sudahlah, daripada begitu percaya aja Tuhan Yesus. Toh tidak ada ruginya. Malah ketika engkau tidak percaya sudah jadi orang saleh, akhirnya sia-sia kebaikan dan kesalehanmu karena tidak percaya. Ya sudah, lebih bagus sekalian percaya. Tangkap ya, amin. Nah begitulah kita harus menyampaikan kepada orang. Karena memang tidak ada tempat yang netral, apa boleh buat. Sampai saya buat di catatan saya itu gambar manusia begini. Pusing gitu lah. Sayang. Hanya karena tidak percaya. Dia sudah jadi orang baik, orang saleh, tidak merugikan orang, bahkan dia mungkin orang yang rela berkorban. Itulah banyak orang ateis. Banyak mereka orang baik. Tapi Tuhan yang bilang, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada dua kisah. Satu kisah maksudnya ada dua. Kisah ada dua bertetangga. Ini contoh saja kepada kita. Namanya bertetangga kebetulan orang kaya dan orang miskin. Disebut namanya, yang kaya tidak disebut nama. Tapi yang miskin ini disebut namanya. Lazarus. Lazarus adalah orang yang miskin. Dan dia juga jadi orang kaya dan orang miskin akan mati. Cuman kita tidak tahu. Ketika mereka mati pakai ambulans yang sama mengantar ke pemakaman, kemungkinan sama ya ambulansnya. Jadi nggak perlu ada yang mau disombongkan jadi orang kaya. Lazarus mati, lalu dibawa mungkin dengan ambulans ke Tanah Hitam, lalu dikubur. Saya cari tahu kira-kira apa yang menyebabkan Lazarus mati. Ternyata kira-kira kemungkinannya dia mati kurang gizi. Karena disebut dia pergi mengambil remah-remah dari meja orang kaya. Namanya remah-remah. Kalaupun ada di situ itu tulang ayam, nggak ada lagi dagingnya itu. Kalaupun ada di situ nasi, itu sudah nasi yang nggak layak. Dan kemungkinan yang kedua, Lazarus mati bukan saja karena dia kurang gizi, tapi dia sakit-sakitan. Tidak mampu ke dokter. Disebut karena dia sakit, punya borok, tahu borok ya, luka yang lama nggak sembuh. Jadi kalau luka itu lama nggak sembuh bau. Dan kalau luka itu bau, anjing suka akan menjilat yang begitu. Itu dicatatkan. Jadi anjing orang kaya itu datang menjilat lukanya. Jadi dia sakit. Akhirnya mati karena nggak punya uang ke dokter. Jadi kalau ada di sini jadi dokter, kasihlah orang-orang susah, orang-orang miskin kalau perlu gratis. Amin. Kasih dia perhatian lebih. Siapa tahu mereka adalah Lazarus yang Tuhan izinkan datang ke remah-remah. Sisa-sisa dari orang kaya yang berobat kepadamu. Sisa-sisa orang kaya yang lebih memberi berkat kepadamu. Tetapi yang kedua, kisah bertetangga yang kedua, orang kaya tanpa nama. Rupanya sekaya-kayanya dia, sehebat-hebatnya dia bisa bayar dokter. Sebanyak-banyaknya uangnya makan 4 sehat 5 sempurna. Tetap akan mati. Lalu kita cari tahu. Apa yang menyebabkan kematian orang kaya ini? Ada yang bisa menjelaskan? Pak Guru, tapi dia bilang diabetes, gula, karena kebanyakan makan. Apalagi? Kolesterol, asam urat. Ini kan penyakit-penyakit yang kelebihan makan ini.
Asam lambung itu biasa kurang makan, tapi sekarang modern sekarang orang yang kelebihan makan juga banyak asam lambung. Karena terlalu asik kerja terlambat. Tapi dalam pikiran saya, oke lah, mungkin dia sakit gula dan lain-lain. Tapi juga saya catat kira-kira begini, mungkin karena sudah umur. Jadi kalau udah umur, ya tetap akan, karena Tuhan sudah bilang umur manusia itu berapa? 70, jadi sudah batas limit. Kalaupun dia kuat sampai 80. Boleh-boleh saja, sudah limit. Tapi ada kemungkinan juga dia meninggal karena stres dan sakit jantung. Stres menghadapi beban kerja, menghadapi keluarga, saudara. Kenapa saya katakan stres dia menghadapi saudaranya, keluarganya? Karena dicatat dalam Lukas pasal 16 itu bahwa dia memiliki saudara yang kepala batu. Coba temukan ayatnya. Lukas 16 ayat ayat 27. Lukas pasal yang ke-16 ayat 27. Saya bacakan demikian. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Berarti dia memiliki saudara-saudara, berapa orang lagi disebut di situ? Masih ada 5 saudaranya, semuanya kepala batu. Jadi kalau kita punya saudara kepala batu, kita stres. Nah, jadi kemungkinan dia stres juga ini. Jadi jangan jadi saudara yang jadi jangan sampai pas tanggang kira saya bilang pas tanggang lagi. Seperti bukan ya, bukan. Maksudnya begini, kalau kita punya saudara-saudara, mari kita nasihati mereka dengan baik-baik. Jangan tunggu mati baru kita bilang, aduh Bapak Abraham suruh dong Lazarus, suruh dong penginjil ke rumah saya. Baru yang kita minta itu penginjil yang sudah mati. Evangelis yang sudah mati. Dia bilang butuh misionaris, butuh evangelis untuk menginjili 5 saudaranya yang masih hidup. Tuhan bilang, masih ada evangelis Sandi. Jangan yang hidup Tuhan, dia bilang. Betul ya? Betul ya? Dia bilang jangan evangelis yang hidup. Kalau bisa evangelis, kan dia bilang evangelis yang mati, Lazarus. Udah mati dia bilang. Coba bayangkan kalau tiba-tiba hari ini datang pengkhotbah di sini yang sudah mati. Kira-kira kita tambah percaya atau tambah kabur? Datang evangelis yang sudah mati menginjil, wah, saya pun biar saya pendeta bisa kabur saya. Bayangkan kalau sampai kita harus menunggu evangelis menginjili saudara kita, evangelis yang sudah mati. Nah, dia bilang suruhlah Lazarus yang sudah mati untuk jadi evangelis, jadi misionaris. Saya sangat yakin, kita kalau sampai ada orang mati yang disuruh menginjili kita, jangan-jangan kita akan makin cepat stres. Nah, kemana sesudah mati? Mari kita temukan, ini cukup menjadi alasan bagi kita bahwa orang mati di dalam Tuhan tempatnya berbeda dengan orang yang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan namanya Lazarus, dia dibawa ke surga dan dikumpulkan bersama dengan Abraham dan orang-orang percaya lainnya. Kebetulan saat itu yang sudah mendahului orang percaya adalah Abraham. Makanya Lazarus dikumpulkan bersama Abraham. Itu sudah kepastian bagi kita.
Tetapi sebaliknya, orang yang mati di luar Tuhan, maka tempatnya di tempat perapian. Kita lanjut pembacaan tadi. Masih pembacaan Lukas 16 tadi, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jikalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan jika kita lihat ke ayat yang 24, orang kaya itu berseru, ayat 24-nya. Orang kaya itu berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Bayangkan disuruh supaya Lazarus tusukkan tangannya ke air, baru tetesannya ke lidahnya orang kaya yang sementara menderita di api neraka. Berapa tetes lah bisa itu ya? Berapa tetes? Paling banyak 2-3 tetes. Padahal waktu dia hidup, dia bisa beli bertengki-tengki. Bisa dia beli air bertengki-tengki. Sayang, kemana perginya orang mati? 2 jawabannya. Orang yang mati di dalam Tuhan, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Abraham dan Bapa orang percaya, surga yang kekal. Dan yang mati di luar Tuhan Yesus, dia akan dikumpulkan bersama dengan Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Hanya 2 itu. Terjawab sudah pertanyaan tema kita, kemana perginya orang mati? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kedua tempat ini tidak bisa saling menyeberang. Jadi nggak bisa saling menyeberang lagi kalau sudah sampai di tempat itu. Dan tidak bisa saling berkunjung. Dulu tetangga saya, ayo dong kita kunjungan jemaat. Nggak bisa. Bisa kunjungan sekarang, sebelum mereka mati. Makanya saya rajin mengajak ibu-ibu yang punya waktu, ayo kita kunjungan. Kita ingatkan, seperti saudara-saudaranya orang kaya itu, 5 orang lagi. Masih ada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita kunjungi. Karena kalau sudah di sana tidak bisa saling menyeberang, tidak bisa saling berkunjung. Di bumi inilah kita diberi kesempatan saling mengingatkan, saling silaturahim. Sedikit lagi kan akan ada silaturahim, tanggal 2 Mei. Mari ketika kita silaturahim kita ingatkan, ayo dong ke gereja Narwastu. Jalan menuju surga lewat Yesus Kristus ada di Narwastu. Selanjutnya saya tawarkan, di bumi inilah kita mempersiapkan diri kemana kita kelak akan pergi setelah mati. Persiapan itu di bumi, bukan setelah mati. Di bumi ini kita mempersiapkan kemana kita 2 jalan itu. Dan saya tawarkan, ayo kita semua jemaat Narwastu bersama-sama mempersiapkan diri menuju Yerusalem yang baru. Tempat itu tidak ada air mata. Di tempat itu tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, bahkan tidak ada lagi derita. Selain hanya bahagia dan bahagia. Disitulah terobati perjuangan hidup kita. Selagi di dunia ini kita belum terobati perjuangan kita. Makanya Paulus bilang, jika aku bandingkan penderitaanku, perjuanganku di bumi ini, dan saya bandingkan dengan surga yang akan aku terima, penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Inilah yang membuat kita bersabar. Inilah yang membuat kita jadi tenang, adem. Rupanya tidak sebanding kesusahan kita. Walaupun bangun pagi tadi kan, banyak yang kurang tidur. Pemuda-pemuda saya dengar nyanyi sampai larut malam.
di tempat ini. Semua itu diperhitungkan Tuhan. Tapi ingat, engkau jangan mundur di tengah jalan. Ingat, jangan engkau tidak sampai ke garis finish. Harus sampai di garis finish. Garis finish kita adalah ketika kita menghembuskan napas. Itulah garis akhir kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.